warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Putra Bogor. Kali ini Bang Jai ada di kantor desa Baguang. Bang Jai ditelepon di Dokpin Abad sama Kades dan jajarannya, tapi nggak apa-apa. Biasa itu sahabat. Gua akan tanya lagi ke dalam ya. Ikuti terus bersama Bang Jai. Oke sahabat, gua lanjut. Kali ini gua udah di ruangan kepala desa Desa Baguang ini Pak. Desa Baguang, Kecamatan Jasinya. Nah ini strukturnya sahabat. Kepala desanya Pak Suryata, Ketua BPD, semua lengkap. Nah terapi juga kalau gue lihat ruangannya sih. Ini Desa Baguang ini masuk Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Tapi mereka ini perbatasan langsung dengan dengan satu provinsi, itu Provinsi Jawa Barat, di mana dipimpin oleh Wahidin Halim. Sahabat, kemarin kan gue sempat eksplor kaitan rumah yang tidak layak huni. Gue akan dengar langsung dari Kades. Kebetulan juga ada Pak Camat Jasinya yang gue rasa mereka cukup hebat, cukup solid. Kenapa di hari Sabtu seperti ini mereka masih masuk kerja? Di sini kelihatan juga staf-stafnya masih menggunakan masker. Protokol kesehatan tetap mereka berlakukan. Kali ini Bang Jai akan tanya-tanya ke Pak Kades dan Pak Camat berkaitan dengan ratilahu yang diterima di Desa Baguang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Oke, assalamualaikum. Kades, siap. Pak Camat. Kita akan awali nih sahabat dari Pak Kades dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol nih. Pak Kades, ini ngomongan hari Sabtu nih. Iya siap. Tumben masih masuk aja ini, rajin Hari banget. Minggu sekarang. Oh hari Minggu ya? Iya. Buset, sorry sahabat, gua nggak tahu dia hari Minggu tetap masuk. Minggu. Ada acara apa nih? Emang udah rutin biasa kayak gini? Oh enggak, ini kebenaran saya habis gotong royong pengecoran masjid di Dusun 2 di Kampung Baguang. Aduh cakep, Ibu Bupati, Pak Sekdanya, Pak Gubernurnya rajin nih. Udah, patut dicontoh juga. Oke, Pak, ngomong-ngomong, Ya. kemarin itu kaitan rumah yang tidak layak huni. Betul. Sebenarnya apa sih yang terjadi dan bagaimana? Nah begini, di zaman kepemerintahan almarhum Bapak Lurah Daeng, Ini lurah yang mana ini? Sebelum Bapak? ya sebelum Oke. 7 tahun, 10 tahun, 10 tahun. kebelakang. Zaman kepemerintahan Bapak Lurah Daeng almarhum, Ibu Rumnah ini pernah mendapatkan program bedah rumah. Nah, udah dapat nih. Dan sekarang ada pun bantuan COVID, kan saya sesuai acuan kabupaten bahwa yang menerima bantuan BLTDD desa, bantuan sejenis yang lainnya itu tidak bisa mendapatkan ibu ini karena ibu ini mendapatkan bantuan PKH dan BPNT. Di rumahnya pun tertera boleh saya nempel stiker. Ibu ini dapat terima bantuan, cuma kondisi rumah emang emang kondisi rumah betul ya tidak layak ya. Cuma pernah betul. dibantu itu ya, pernah dibantu ya kan. Adapun udah rusak kan wajar. Wajar dong, Pak. Bener sendiri. 10 tahun kan wajar. Oh, iya. Namanya rumah, Oke. roboh apa itu kan wajar kan begitu. Ini Di memberi sini keberatan. beliau pun mempunyai anak banyak. Anaknya udah berkeluarga, mapan lah. Udah mapan ya. Mapan anaknya. Berarti semua dia nggak mapan. sayang sama orang tua berarti dong. Iya begitu kalau kita bicara ke situ. Artinya udah clear nih ya. Clear. Sekarang gini, Iya, kalau iya. boleh tahu untuk di 2020-2021 Iya. bantuan COVID khusus buat warga di sini Iya. yang berdampak terhadap COVID-19 Iya. ini, Iya. berapa jumlah kakak Pak yang terima? 100 kakak. 100 kakak. 100 kakak. Dari berapa jumlah kakak yang ada di Desa Baguang ini Pak? Jumlah kakak di Desa Baguang itu 2.167 Wih, banyak. dan juga. jumlah penduduknya 7.077 Nah, gitu. ini untuk 2021 mereka
bersumber dari mana aja Pak? Apa semua sumber dari dana desa sendiri dari berapa? dana desa. Dari dana desa berapa Pak? 300.000 kali 1 tahun. 300.000 kali 1 tahun. Berapa penerima Pak tadi? Di sini penerima iya 100 orang. 100 orang. 100 orang dikali 1 tahun. Itu kebijakan kepala desa belum diadakan musrembang. Gitu ya. Musdes belum diadakan musdes lagi. Ente Enuk 2021. 2021. Ya? Oke. 2020 kemarin realisasi berapa Pak? 182 tahap 1, 182 tahap 2 tersalurkan. Baik, berapa nilai DD untuk Desa Bojongmolo sendiri Pak? Baguang ini Pak. Oh, Desa Baguang berapa? Nilai DD berapa? 491 yang tersalurkan. Dana desa. Dana desa. Dan totalnya berapa Pak? Total DD, ya. Ya, ya total. Total DD. 1 miliar. Berarti dipakai dipakai untuk kopi berapa itu? Berarti sekitar 35% ya? Sisanya buat pembangunan gitu Pak ya? Tadinya belum ada Covid Pak. 2021 saya belum ada Covid, turun bulan 2 saya membangun sorga. Sarana olahraga gitu yang ya. ada di Kampung Bagoan. Dusun 2 saya membangun stadion. Lapangan bola. Alhamdulillah walaupun dananya ditarik lagi untuk biaya Covid segala apa, pembelian masker semua itu Bang. Dari sahabat. situ alhamdulillah. Jadi Pak Kades aman. semua masalah keuangan dia transparan, dia gunakan dana ini untuk warganya. Termasuk juga dijelasin tadi oleh Pak Sekdes ya Pak ya? Panjul kan gitu. Oke sahabat, Desa Baguang sendiri mempunyai alokasi dana DD dari pemerintah pusat 1 miliar 94 juta. Oke sahabat, makasih Pak Kades. Kita akan ke Pak Camat. Kita tanya program kucuran untuk 2021. Oke, assalamualaikum Pak Camat. Boleh tanya nggak nih Pak? Ya. Ini ngomong-ngomong untuk 2021 sendiri Kecamatan Jasinya dari 14 desa yang ada berapa 16 ya? 16 desa. Oke, sahabat banyak banget dah. 16 desa berapa puluh miliar Pak yang dikucurkan untuk Kecamatan Jasinga ini dari alokasi APBD Kabupaten Bogor. Untuk semua, Izin Pak, maaf, boleh jelaskan namanya Pak? nama saya Hidayat Saputra Didata selaku Camat Jasinga. Saya membawahi 16 desa dan rata-rata dana desa yang ada di desa itu semuanya bervariatif. Cuma bisa di rata-rata sekitar 2,2 miliar. Berarti kali 16 sekitar 32 atau 33 miliar. Wah, Tenjo kalah Tenjo. Waduh, Pak Camat nih udah gede banget Jasinga nih. Terus yang lain bahwa itu baru dari dana desa yang ada di APBD. Belum kita juga tambah lagi yang dari bantuan APBD. APBD sendiri berapa Pak? APBD yang ada di Jasinga ini itu semuanya rata-rata satu desa itu 75 juta. Satu desa 75 juta rati launya. Kali 16 juga. Kali 16 juga, buset ya, cakep. Tapi kalau misalnya itu sebenarnya untuk Jasinga ini dengan 16 desa itu sudah kita alokasikan untuk yang dibutuhkan oleh desa berdasarkan musdes. Baik Pak. Ini ngomong-ngomong Pak, untuk Jasinga sendiri mayoritas dengan adanya Covid hampir 1 tahun. Kalau dibilang trennya sekarang tuh hampir ulang tahun nih, ya kan? Ya. Untuk masyarakat Jasinga sendiri, ini berapa persen Pak dampak yang ditimbulkan akibat Covid ini Pak? Kalau lihat dari rata-rata dari tahun 1 tahun ini semua berdampak dari Covid ini hampir 90%. Widih, gawat. Ibu Bupati, Bu Ade, bro, sakit kepala ini Ibu kalau gini caranya. Gimana? Jadi semua kena juga dengan pandemi ini. Dari ekonomi, pendidikan, kemudian juga kaitan yang lain-lain termasuk dengan masyarakat yang sekarang ini sudah merasakan dampaknya. Kita upayakan dengan bagaimana pemulihan dari masalah kaitan dengan pandemi ini. Baik Pak. Kalau boleh tahu 2021 usulan yang Bapak usulkan di 2020 kemarin
poin-poin yang boleh disebutkan kategori lumayan gede nilainya ada berapa Pak? Untuk apa nih? Tentu Tenjo punya stadion Ya, untuk 2021 ya kan. Nah Jasinga sendiri punya apa Pak? Yang sebenarnya Jasinga sudah kita perencanaan untuk 2021 banyak. Di samping Sani Sade juga ada, kemudian LTH juga ada, kemudian juga kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, infrastruktur yang lain juga kaitan ada. Jadi total semuanya itu sekitar dari jumlah kegiatan infrastruktur perekonomian dengan yang lain-lainnya itu hampir sekitar 85 atau sampai dengan 100 miliar untuk Jasinga Pak? untuk Jasinga. Buset. Untuk 2021. Pak Kurnia ini gimana? Kalah dong Tenjo. Masa Tenjo cuma miliar, belasan miliar Pak. Wah Jasinga 100 miliar. Waduh. Protes. Oke. Terus Pak, ini 2021. Tetap negara masih menyatakan, bahkan Bogor, Ibu Bupati menyatakan kita masih dalam situasi COVID. Meningkat lagi. Termasuk Pak Burhan kemarin, Pak Sekda mengatakan itu yang sama. Nah, sekarang saya mau tanya Pak, ini cara ngatasinya nih, Pak Camat dengan para stakeholdernya, khususnya kepala-kepala desa yang ada di Jasinga gimana nih Pak? Ya yang jelas kami berusaha dengan apa yang dengan program-program yang sudah dilaksanakan, khusus kaitan dengan COVID ini. Kita juga ada beberapa bantuan dengan PKH, BPNT, kemudian juga yang lain-lainnya. Kemudian juga dari provinsi, Banpro juga ada. Jadi semua dari unsur pusat, provinsi dan kabupaten itu sudah kita alokasikan untuk penanganan COVID. Kedua juga kaitan dengan bagaimana sekarang pelaksanaan vaksinasi yang sudah kita canangkan melalui pertama kaitan dengan tenaga kesehatan sekitar 125 nakes ini sekarang kita sudah vaksinasi. Kedua juga nanti pertengahan Februari ini kepada masyarakat, dan kita perangkat dari mulai musbika, desa semua harus wajib vaksinasi untuk mencegah atau memutus rantai pandemi Corona 19 itu. Jadi yang jelas 2021 ini supaya masyarakat kita semua terbebas dari penyakit atau yang pandemi Corona atau COVID-19 ini. Jadi kita berusaha sekarang mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mau divaksinasi agar semua bisa memutus hubungan atau memutus pandemi ini, tapi tetap prokes yang kita jalankan, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu yang harus kita sosialisasikan. Artinya jangan ragu ya, jangan katanya disuntik itu dampaknya begini, bohong itu Pak semua ya. Nah, itu semuanya sudah terjamin, sudah halal dan bebas dan sudah diuji oleh semua dari laboratorium yang sudah diuji dan bisa sudah dinyatakan halal oleh MUI pusat. Dia ditanggung negara kan Pak? Semua tanggung. Wah kalau sendiri katanya kabarnya itu jutaan ya Pak ya untuk vaksin itu. Oke sahabat, tapi gua mau tanya nih satu hal nih sahabat nih YouTube. Ini apa? Ini hari Minggu. Ini Camat emang orang sini aslinya. Apa dia punya istri lain? Canda, sorry. Gimana nih Pak Camat? Ini hari Minggu nih masih aja kelayabannya ke desa-desa. Emang udah tradisi kasarnya Bapak tuh belusukan ke warga-warga atau ke desa-desa. Gimana nih Pak? Kalau rumahnya di Bogor, Wah jauh benar. terus karena tugas, karena harus mengayomi semua permasalahan yang ada di wilayah 16 desa ini, termasuk permasalahan karena rata-rata dari 16 desa ini ada beberapa desa yang masih baru, yang belum paham kaitan dengan bagaimana penanganan pelayanan. Kami berusaha untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa desa-desa yang ada di sini untuk bisa memberikan apresiasi profesional kaitan pelayanan. Jadi setiap permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah seperti Bagong sekarang ini, sekalipun ada media yang sedikit miskomunikasi, jadi kita selalu turun ke lapangan. Hebat tuh, Ibu Bupati hebat, top Bu, punya camatnya Bu, cakep Bu. Hari ini juga kita akan memantau kaitan dengan Desa Ambruk. Kita sudah ada di Cikopomayap 6 yang kemarin sudah bisa diselesaikan dan mudah-mudahan tidak lama lagi dibangun. Jadi sekarang lagi diinventarisir hasil dari desa-desa sekolah yang ambruk itu, diinventaris mana yang baik, mana yang tidak baik, baru kita berita acarakan untuk segera dilaporkan kepada Dinas Pendidikan. Oke.
Pak, boleh nanya nggak nih? Bupati sebenarnya ketika melihat hal-hal yang terjadi di wilayahnya, respon nggak sih Pak? Atau proaktif nggak sih Pak? Ya, untuk bupati respon tetap menyayangi masyarakat dengan program Pancakarsanya. Jadi masyarakat Pancakarsa ini titiknya ada di desa seperti itu. Ibu hebat, mantep Bu tuh, gitu. Pak Iwan juga salam tuh. Nih gue nanya Pak Sekdes, Ya. apa aja kerjaannya di desa? Ya untuk saat ini masih sibuk di masalah pelaporan sama perencanaan tahun 2021. Menjalankan perintah apa disuruh Pak Kades nih ya? Iya. Buset, suruh kawin nggak? Udah. Bercanda sahabat ya. Oke sahabat YouTube, itu aja dulu, nanti gue terusin lagi bincang-bincangnya, penjelasan dari Pak Camat. Salam juga buat Ibu Ade Bupati Bogor, Pak Burhan Sekda, Pak Iwan Wakil Bupati Bogor. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe di YouTube Putra Bogor.